Sudah resmi cerai penyebab Ruben Onsu dan Sarwenda. Pilih berpisah daripada mempertahankan rumah tangganya diungkap oleh pengadilan. Ya, pasangan selebritis tanah air yang menjadi idola banyak keluarga, Ruben Onsu dan Sarwenda, akhirnya mereka secara resmi mengakhiri ikatan pernikahannya hari ini Selasa 24 September 2024. Berbeda dengan Andre Taulani dan sang istri Rere yang tak jadi berpisah karena gugatannya tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan. Ya, sedangkan Ruben Onsu karena ketidakhadiran Sarwenda sehingga gugatan cerai tersebut akhirnya tak ada yang mempertahankan dan terjadilah perpisahan yang tentunya disepakati oleh mereka berdua. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan vonis perceraian atas gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu. Pasca memeriksa perkara dan memperhatikan bukti-bukti termasuk kesaksian sejumlah orang yang dihadirkan sebagai saksi, hakim mengabulkan gugatan Ruben Onsu. Vonis cerai dibacakan usai persidangan dilanjutkan secara fair stake. Pasalnya, pihak Sarwenda sebagai tergugat memilih untuk tak mengindahkan panggilan sidang. Terkait alasan Ruben dan Sarwenda bercerai, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui humasnya Tapanuli Marbun akhirnya buka suara. Ia menyinggung soal faktor ketidakcocokan yang diduga sudah berlangsung cukup lama. Penyebab perceraian lebih kepada ketidakcocokan lagi antara satu sama lain. Adanya keributan kecil yang secara terus-menerus sehingga merasa tidak cocok lagi satu sama lain, ujar Tapanuli Marbun. Dalam perceraian tersebut, Sarwenda mendapatkan hak asuh anak. Pasalnya, Ruben Onsu memang sejak awal tidak menuntut masalah hak asuh anak ataupun harta gonogini. Jadi karena yang dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya hanya sebatas putusnya perceraian, tidak ada menyangkut hak asuh anak ataupun menyangkut masalah gonogini atau hal lain, maka majelis hanya memutus sebatas yang dimohonkan tadi, tandasnya. Terlebih, jatuhnya hak asuh anak ke tangan Sarwenda ini memang sesuai dengan aturan yang berlaku karena anaknya masih di bawah umur. Ya memang, secara hukum kalau anak itu masih di bawah umur, berada di bawah kekuasaan istrinya, tandasnya. Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan pula bagi Ruben Onsu untuk tetap bertemu dengan sang anak dan mengasuh anak-anaknya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kepada penggugat juga suaminya ikut berperan serta mendidik anak mereka. Dan itu pun tidak dibatasi, pungkasnya. Jauh sebelum proses cerai, Sarwenda dan Ruben Onsu rupanya menyepakati sejumlah hal. Apa yang disepakati oleh Ruben dan Sarwenda tersebut yang merupakan perjanjian yang telah disepakati antara Sarwenda dan Ruben Onsu, termasuk diantaranya untuk mengungkap alasan mereka memutuskan cerai. Sehingga tidak hanya cuma pembagian harta gonogini yang disepakati Sarwenda dan Ruben Onsu. Terkait pembagian peran sebagai orang tua juga telah disepakati Ruben Onsu dan Sarwenda. Pun demikian, pembagian soal harta dan bisnis bersama serta kesepakatan keduanya untuk buka suara terkait membeberkan alasan perceraiannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ruben Onsu dan Sarwenda melalui kuasa hukumnya. Kalau untuk apa yang dilakukan selama ini, Ruben seperti mengantarkan sekolah, menjemput anak, itu tidak ada yang berubah.
Jadi sama seperti masalah ini belum ada memang seperti itu rutinitasnya, dan memang juga diberikan kebebasan sama klien kami untuk tetap melakukan hal yang positif untuk anaknya, ujar Chris Samsiu selaku kuasa hukum Sarwenda. Jadi tetap nggak ada yang berubah lanjutnya. Meski Ruben dan Sarwenda berpisah, tetapi untuk hal mengasuh anak tidak ada yang berubah. Sementara itu, kuasa hukum Ruben Onsu juga mengatakan kliennya masih melakukan aktivitas-aktivitas rutin seperti biasanya bersama anak-anaknya. Tiap pagi masih jemput ke sekolah, jemput ke rumah, di mana anaknya sekarang tinggal bersama istrinya dan mengantarnya ke sekolah. Jadi masih melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin seperti biasa, kata Minola Sebayang. Kalau masalah pembagian waktunya itu sudah dibicarakan, nanti materi itu akan dijawab langsung oleh Ruben Onsu dan Sarwenda pada waktu setelah putusan cerai. Tapi kalau hari ini, sebelum perceraian itu dibacakan putusannya, kegiatan dan rutinitasnya itu masih seperti biasa, tanpa ada perbedaan ungkapnya. Selain itu, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, juga mengungkapkan kliennya telah membicarakan perihal pembagian harta dan bisnisnya dengan Sarwenda. Ruben Onsu akan membeberkan perihal pembagian harta dan bisnis tersebut setelah sidang putusan cerainya dengan Sarwenda pada hari ini, yakni 24 September 2024 ya. Jadi tanggal 24 September adalah akhir dari proses hukum yang sudah kita jalani beberapa waktu ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, hal itu tentunya cukup menarik ya bagi kita sekalian, tentang perpisahan yang rupanya dijadikan solusi dari Ruben dan Sarwenda. Artinya The Onsu Family kini akan berakhir ya. Harmonisnya keluarga mereka ternyata selama ini menyimpan segudang masalah yang tak terkejawantahkan. Cuma nantinya sebagaimana yang disampaikan oleh kedua pengacara dari Sarwenda maupun Ruben Onsu, bahwa nanti klien mereka yakni Ruben dan Sarwenda akan muncul ke permukaan untuk menjelaskan segala sesuatunya. Namun sampai saat ini aktivitas baik Ruben dan Sarwenda masih tetap seperti biasa. Walau setelah putusan sidang hari ini rupanya Sarwenda lebih memilih bungkam, tidak mengunggah story apapun di Instagramnya, berbeda dengan Ruben Onsu. Dan bagaimana menurut kalian? Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, yakni klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.